Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makarsari, NIM 200502004. Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal di luar negeri. Pertama, kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang tidak diatur secara formal. Dan contoh lain komunikasi interpersonal ini ketika Anda sedang berpidato atau ketika Anda sedang melakukan public speaking terhadap orang lain, dan yang akan terjadi, Anda akan menemukan lawan bicara Anda. Seperti contohnya kegiatan video call atau presentasi atau hal-hal yang dapat dilakukan dengan dua orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal di luar negeri. Pemahaman dasar mengenai rasisme adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa perbedaan secara fisik, warna kulit, dan budaya itu berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Dan pada dasarnya pembahasan terkait rasisme bukanlah semata-mata hanya kali ini dilakukan, melainkan sudah berkali-kali dilakukan. Hal ini pun masih sering terjadi di luar negeri sana, contohnya di India. Seperti yang kita ketahui, melakukan komunikasi intrapersonal di luar negeri bukanlah hal yang mudah, yang mana kita harus mengetahui bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan proses menjaga hubungan dengan baik. Dalam kata lain, kita harus menyampaikan pesan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau sesuatu yang tidak diinginkan antara sender dan juga receiver. Di dalam buku Intercultural Business Communication, Cheney dan Martin mengatakan hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Dengan begitu, penyampaian dari komunikator atau sender ke penerima pesan atau receiver harus mengalami beberapa proses yang dikatakan tidaklah mudah. Adapun hambatan dalam melakukan komunikasi intrapersonal di luar negeri, yaitu pertama, hambatan bahasa. Hambatan bahasa. Pada komunikasi intrapersonal di luar negeri, penggunaan bahasa sangat diutamakan. Hal ini terjadi ketika si pengirim pesan dan si penerima pesan menggunakan bahasa yang sama-sama tidak dimengerti, dan ini akan menimbulkan suatu ketidaksamaan makna. Dan yang kedua, hambatan emosional. Dalam hal ini, hambatan ini yang paling berpengaruh dalam melakukan komunikasi intrapersonal, di mana kondisi seseorang atau emosi seseorang dapat menentukan pesan yang disampaikan dan diterima dengan benar oleh si penerima pesan. Yang ketiga, hambatan motivasi. Rendahnya komunikasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Dalam arti lain, sebagai pengirim pesan harus mampu memberikan motivasi ataupun pengertian lebih luas lagi untuk menyampaikan masalah yang disampaikannya. Demikian mengenai hambatan komunikasi intrapersonal di luar negeri, di mana komunikasi yang dilakukan oleh dua orang prosesnya membentuk suatu arus lingkar atau biasa disebut dengan sirkular, melibatkan semua unsur komunikasi yang terjadi secara terus-menerus dan berhubungan satu sama lain, sehingga menyebabkan adanya pertukaran peran antara pengirim pesan sender dan si penerima pesan receiver. Dalam hal ini, si pengirim pesan harus mampu mengatasi hambatan yang dilaluinya agar pesan yang diterima oleh si penerima pesan akan bisa disampaikan dengan baik juga. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya ketahui tentang mengenai hambatan komunikasi intrapersonal di luar negeri tentang rasisme. Jika ada pengucapan atau perkataan saya yang mungkin salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.